Butuh waktu lama bagi Ke Tiangxuan untuk hampir tidak menekan kegembiraannya. Mengangkat lentera, Dewa Ke masih ada di dalamnya. Dan sepertinya dia telah mengalami segalanya di dunia ini bersama mereka. Niang, leluhur pertama dari klan Bian. Ke Tiangxuan sangat khawatir. Di mana ini? Dan di mana leluhur pertama mereka? Untungnya, Huasu tersenyum tipis ketika melihat ini. Air bunga matahari membungkus para dewa dan melayang jauh. Tenang, masa lalu adalah kesimpulan yang sudah berlalu dan tidak akan berubah. Kata-kata ini, serta kekuatan Huasu, cukup untuk membuat Ke Tiangxuan merasa nyaman. Tetapi ketika Huasu memikirkan masa lalu, penyesalan dan kesedihan muncul di wajah bermartabat Yonghui itu. Semuanya, saya ingin mengatakan sesuatu kepada anak-anak saya, silakan. Mani, kumohon. Ke Tiangxuan dan kerumunan secara alami tahu bahwa ketika Huasu keluar, pasti ada banyak hal yang harus dikatakan kepada keturunannya, dan mereka memberi hormat yang sangat cerdas. Setelah Huasu mengangguk sedikit, dia melambaikan lengan gioknya dan air bunga matahari beriak, membentuk alam rahasia, dan kerumunan masuk ke dalamnya dengan Feng Nianwu yang bersemangat. Hanya saja Qin Yichen tidak mengikuti, dan permaisuri Huaxu tidak memanggilnya lagi, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Tetapi sayang sekali dia adalah Feng Tianxing sekarang, bukan Qin Yichen. Untungnya, ketika permaisuri Huaxu pergi dalam kerumunan, Qin Yichen mendengar Nuwa sezaman berkata kepadanya, "Yichen, tuangkan kekuatan ilahi Anda ke batu Dewa Heze." Mata Qin Yichen terangkat, dan ekspresinya tetap diam. Qin Yichen, yang jauh di 3000 alam, dengan cepat mengeluarkan Heze Divine Stone. Meskipun dia memegangnya di tangannya, itu tampak seperti batu biasa. Tetapi ketika kekuatan ilahi memacu dia, titik awalnya meringankan. Mangga. Dan jauh dalam misteri yang dipadatkan oleh Kui Sui, permaisuri Huaxu membuat pancaran di batu penambal langit, dan kemudian Qin Yichen tampak terinspirasi, dan bayangan virtualnya perlahan mengembun di depan permaisuri Huaxu. Bertemu nenek. Bertemu permaisuri Nuwa. Huasu mengangguk dengan senyum tipis, dan Nuwa kontemporer juga wanita cantik dan tiada taraf, dengan senyum lembut, agak mirip dengan alis Huasu. Nenek, anak Yichen sangat baik. Qin Yichen tersenyum dan berbicara. Setiap kali dia memuji dirinya sendiri tentang naga yang sebenarnya, dia tidak bisa tidak memikirkan Long Waner, yang terakhir adalah keturunan yang lebih baik. Permaisuri Huaxu juga tidak memiliki prestise. Berdiri di sana, dia merasa seperti seorang ibu, dan berkata dengan tenang, "Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja." Begitu kata-kata ini keluar, kedua sesepuh umat manusia hampir tidak bisa menekan kegembiraan di hati mereka. Tentu saja, junior seperti Feng Jiuman dan Bai Guanxing juga hadir. Nyatanya, permaisuri Huaxu melihat langit lagi, yang menyebabkan salah satu dewa mereka bangkit, dan mereka sangat bersemangat sehingga mereka tidak tahu harus bertanya kemana. Permaisuri Huaxu, Putri Naga dan Burung Phoenix, penampilan ini pasti dapat menyebabkan kekacauan besar di surga Kaisar. Dan Qin Yichen sekarang mengerti mengapa dua Kaisar Lu Qingtian dan Lu Yue akan mengatakan ada hal yang lebih penting. Memang, dibandingkan dengan kemunculan permaisuri Huaxu, pengorbanan kedua Kaisar dan Long Waner ini semuanya berharga. Feng Jiuman tampaknya yang paling lugas. Setelah ragu-ragu, dia berkata dengan keras, "Nenek, apakah Anda seorang nenek sejati? Atau inkarnasi yang ditinggalkan oleh nenek Anda?" Tidak mungkin. Kekuatan permaisuri Huaxu terlalu terlepas. Bahkan untaian inkarnasi tidak terduga bagi mereka. Namun, perbedaan antara inkarnasi dan dewa bisa dibayangkan. Setelah memikirkannya beberapa saat, permaisuri Huaxu berkata, "Aku adalah Huaxu yang asli. Tapi aku tidak bisa dianggap sebagai." Jawaban ambivalen ini menyebabkan Qin Yichen tercengang. Feng Nianwu kembali ke akal sehatnya dan tidak bisa membantu tetapi dengan cepat bertanya, "Nenek, jika Anda adalah seorang nenek sejati, maka..." Ketika legenda mengakhiri zaman kuno, kamu, nenek, Lei Zezulong, dan nenek moyang naga lainnya, serta nenek moyang naga dan Phoenix sejati, dan Baize dan leluhur lainnya, semuanya pergi untuk membuka dunia baru. Apakah legenda ini salah? Dari berbicara tentang ini, permaisuri Huasu muncul dengan sungguh-sungguh, ini secara alami benar. Namun, mendapat jawaban seperti itu membuat Feng Nianwu semakin terkejut. Kalau begitu nenek, apakah kamu kembali? Lei Zezulong, dan Long Zhu dan yang lainnya. Mengapa bencana tahun itu? Qin Yichen juga mengerti sekarang bahwa malapetaka tahun ini mungkin diprakarsai oleh sekelompok dewa kuno. Keturunan naga sejati bangkit untuk melawan, tetapi akhirnya dikalahkan. Namun, jika permaisuri Huaxu bisa kembali, maka Lei Zezulong pasti bisa kembali. Dan itu tepat untuk bertarung melawan leluhur hitam. Tiba-tiba, Qin Yichen berpikir bahwa permaisuri Huaxu telah ditekan, dan hanya melalui pengorbanan darah Long Waner dia bisa melihat langit lagi. Mungkinkah semua leluhur juga dikalahkan? Tanda seru. Memikirkan hal ini, wajah Qin Yichen pucat, frustrasi. Ketika permaisuri Huaxu melihat ini, dia menghela nafas. Suami dan putra naga lainnya,
serta ayah dan ibu, memang telah pergi ke dunia itu. Meskipun aku adalah Huaxu, aku sebenarnya adalah sisik naga Huaxu yang telah pudar, yang diberikan kepadaku melalui daging dan darah. Ini. Qin Yichen tercengang. Ini, bukankah ini inkarnasi? Tapi permaisuri Huaxu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Aku takut aku adalah inkarnasi dan tidak bisa melindungimu, kan? Jangan khawatir. Huaxu adalah aku, dan aku adalah Huaxu. Sisik naga itu memudar saat aku pergi. Darah naga dan segala cara digunakan. Aku meninggalkan tubuh masa laluku ini hanya untuk melindungi keturunan. Kekuatanku hampir sama seperti sebelum aku pergi ke dunia itu. Mendengar ini, Qin Yichen menghela nafas lega jelas. Permaisuri Huaxu setidaknya sebanding dengan seorang kaisar. Dan setidaknya, bagaimanapun, jika itu adalah inkarnasi, saya takut bahkan jika dia memegang batu yang memenuhi langit, dia tidak akan takut pada leluhur hitam. Secara keseluruhan, permaisuri Huaxu di depannya tidak berbeda dengan permaisuri Huaxu dalam kognisi Qin Yichen. Dia memiliki kekuatan alam dan pengetahuan memori dari permaisuri Huaxu saat itu. Jika Anda berbicara tentang perbedaan antara Ibu Huaxu di depan Anda dan Ibu Huaxu yang telah pergi ke dunia itu seperti sebuah transformasi, seperti Qin Yichen dan Feng Tianxing. Tapi Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya, ke dunia mana Lei Zezulong dan nenek moyang naga lainnya pergi. Saya khawatir itu bukan lagi milik alam semesta yang dia kenal. Yang terpenting adalah ketika bencana meletus, tidak bisakah para leluhur itu kembali? Jika leluhur itu kembali, klan naga sejati tidak bisa dikalahkan. Melihat keterkejutan di mata Qin Yichen, permaisuri Huaxu tidak bisa menahan rasa penyesalan dan kesedihan di matanya. Ayah dan ibu dapat kembali saat itu. Tetapi leluhur kulit hitam menggunakan cara yang tercela dan tidak tahu malu untuk membuat. Nenek moyang kulit hitam? Hei leluhur lagi. Qin Yichen mengertakkan giginya dengan marah. Dia takut dengan keberadaan yang menyelimuti kegelapan dan membuatnya merasa sangat tidak berarti. Tetapi setelah melihat warna aslinya, dia merasa lebih benci. Tapi permaisuri Huaxu benar-benar berkata bahwa Longzhu bisa kembali dari dunia itu. Tapi saya khawatir itu dihitung oleh musuh seperti Heiju.